Ah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Jendini Triwirayanti Marimbun dengan NIM 23 11 10 10 82 dan rekan saya Saya Ramadhani Widya Putra dengan NIM 23 111 010 77. di sini kami akan menjelaskan tugas besar pemrograman Python. Eh, di s- eh, di sini job desk kami Widya yaitu membuat codingan, membuat PPT dan membuat video. Dan saya membantu membuat codingan dan membuat video. Di sini ada penjelasan mengenai proyek kami, di mana program ini dilakukan untuk data pre-processing dan menghitung statistik data nilai mahasiswa pada dataset. Eh, Selain itu, proyek ini membersihkan dan mengurutkan data sesuai kolom, kemudian mengisi baris yang kosong dengan nilai 50 karena pada dataset hanya baris kosong yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir menyimpan hasil dataset yang telah diubah dengan file CCF, CSV. Kemudian ada mekanisme atau dokumentasi program untuk mengakses folder. Di sini di codingan yang pertama ada from Google Colab ya, import drive dengan perintah yang digunakan untuk mengakses file atau folder yang ada di Google Drive dari dalam Google Colab. Kemudian ada content driver atau my drive dengan perintah yang digunakan untuk mengubah direktori kerja atau current working directory di Google Colab ke folder tertentu di Google Drive, yaitu folder tugas besar Python yang terletak di dalam My Drive. Di sini ada codingan yang menampilkan import pandas ASPD, yaitu eh, filenya yang dengan dengan menampilkan file path dari drive tadi kan, terus kemudian menampilkan beberapa baris pertama. Dengan codingan ini, eh, kita bisa menggunakan untuk membaca file CSV yang tersimpan di Google Drive dan menampilkan beberapa baris pertama dari data untuk memastikan file berhasil dibaca. Kemudian ada mekanisme atau dokumentasi program untuk membersihkan data sesuai kolom dan mengisi kolom yang kosong dengan angka default 50. Di sini ada codingan yang tadi dengan penjelasan kode tersebut digunakan untuk membaca file. Eh, Filenya itu dataset 7 karena kami dari kelompok 7 jadi filenya dataset 7 dan eh, digunakan ke dalam sebuah data frame pandas, tetapi dengan menggunakan pemisah kolom berupa tanda titik koma. Kemudian ada hmm, fungsi untuk membersihkan data pada setiap baris, yaitu dengan depth clean row yang digunakan untuk membersihkan dan memvalidasi data pada setiap baris atau row dalam dataset. Kemudian mengganti nilai kosong atau none dengan nilai default 50, yaitu clean data yang berfungsi untuk mengganti nilai kosong atau none dalam dataset dengan nilai default 50. Kemudian ada mekanisme dokumentasi program untuk menyimpan hasil dataset yang diubah. Di sini setelah itu kita menyimpan dataset yang telah dibersihkan ke file baru, yaitu clean data to
CSV yang digunakan untuk menyimpan data frame yang telah dibersihkan dalam hal ini eh, atau clean data ke dalam sebuah file CSV dengan format yang telah ditentukan. Jadi di sini ada contoh ketika data sudah diubah dan sudah tersimpan dengan format dataset 7 fixed. Selanjutnya ada mekanisme atau dokumentasi program untuk menghitung statistik dictionary. Di sini ada codingan, statistik, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, standar deviasi, modus, varians, dan jumlah data. Ini adalah coding untuk membuat dictionary untuk statistik. Digunakan untuk membuat sebuah dictionary kosong yang akan digunakan untuk menyimpan berbagai statistik deskriptif dari data yang ada dalam dataset. Dalam konteks ini, dictionary statistik bertujuan untuk menampung hasil-hasil analis statistik untuk setiap kolom atau variabel dalam dataset yang ingin dianalisis. Selanjutnya di sini ada for column in kolom nilai, ada statistik nilai minimum sampai statistik jumlah data, yaitu untuk menghitung statistik untuk setiap kolom. Fungsi ini digunakan untuk menghitung dan menyimpan statistik deskriptif dari setiap kolom yang relevan dalam data frame DF ke dalam dictionary statistik. Fungsi ini melakukan perhitungan untuk setiap statistik. Fungsi ini merupakan perhitungan untuk setiap statistik yang ada seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan lainnya untuk setiap kolom yang ada dalam variabel kolom nilai. Selanjutnya kita akan membahas dalam Google Colab-nya. Ya, di sini ada fungsi from Google Colab, import drive adalah untuk memon atau menambahkan Google Drive ke konten atau drive dengan fungsi drive titik mount content drive. Di sini juga sudah berhasil akan menghasilkan output drive already mount at content drive. Selanjutnya untuk memanggil drive atau call drive dengan menggunakan fungsi sebagai berikut ini dengan menggunakan nama file dalam Google Drive. Seperti contoh sini ada tugas besar Python. Di Google Colab-nya juga harus sama yaitu tugas besar Python. Lalu di sini ada from Google Colab import drive. Di sini untuk mengimport drive ke dalam Google Colab. Di sini output jika sudah berhasil. Lalu ada fungsi import pada SPD ini untuk mengurutkan tabel. Lalu ada codingan file path sama dengan content drive my drive tugas besar Python. Dan dataset 7 itu kami dari kelompok 7 itu untuk membuat file di Google Drive. Lalu ada df sama dengan pd titik read csv ini untuk membaca file csv. Lalu ada print df titik head ini untuk menampilkan beberapa baris yang pertama. Ini outputnya menampilkan beberapa baris yang pertama. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi df pada titik read csv dengan dataset 7 ini untuk memuat data dari file dataset 7 csv dengan menggunakan delimiter. Lalu dev clean row untuk membersihkan data pada setiap baris. Nim call sama dengan nim ini menentukan nama kolom nim. Lalu untuk mengecek apakah kolom kolom nim dan panjangnya bukan 10 karakter menggunakan codingan ini. Selanjutnya ada clean data sama dengan df titik apply clean row axis sama dengan satu. Ini fungsi untuk menerapkan pembersihan ke seluruh data frame. Lalu ada clean data sama dengan clean data field-nya 50. Ini adalah fungsi untuk mengganti nilai kosong atau none dengan nilai default 50. Lalu ada clean data name sama dengan clean data name apply lambda x string in float x if pd not to 1 x lx adalah untuk mengonversi kolom name dan nilai menjadi tipe data integer, kemudian strings untuk name. Lalu ada nilai kolom ini untuk menentukan kolom nilai tugas, kuis, UTS, UAS. Lalu di sini ada fungsi for call in nilai kolom. Ini berfungsi untuk mengonversi kolom nilai menjadi integer.
Lalu ada PD set option display macro 56 ini untuk menampilkan barisnya itu 56. Lalu selanjutnya ada PD set option display max column ini yang menampilkan semua kolom. Nah, codingan dua ini untuk mengatur tampilan agar menampilkan lebih banyak baris dan juga kolom. Selanjutnya ada print clean data head 56 ini untuk menampilkan 56 baris yang pertama karena kita memasukkan angka 56 di sini untuk menampilkan lebih banyak baris dari dataset yang telah dibersihkan. Lalu fungsi clean data to CSV, dataset fix 7 fix CSV ini untuk menyimpan dataset yang telah dibersihkan ke file yang baru. Jadi ini file yang sebelum fix, belum rapi, dan ini yang sudah fix akan tersimpan di Google Drive dengan urutan name, tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS itu sudah rapi dan benar. Di sini adalah output jika codingannya itu sudah benar. Jadi semuanya rapi. Lalu di sini terakhir ada fungsi df sama dengan pdr CSV dengan dataset 7 fix untuk membaca data dari CSV. Lalu dengan codingan statistik nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, standar deviasi, modus, varians, dan jumlah data, itu untuk membuat dictionary untuk statistik. Lalu ada codingan kolom nilai, tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Itu untuk membuat kolom-kolom nilai kecuali name. Lalu ada form kolom in kolom nilai, statistik nilai minimum, statistik nilai maksimum, statistik rata-rata, statistik median, statistik standar deviasi, statistik modus, statistik varian, dan statistik jumlah data. Ini untuk menghitung statistik untuk setiap kolom. Lalu selanjutnya ada DF statistik sama dengan PD data frame statistik. Ini berfungsi untuk konversi ke data frame untuk tampilan yang lebih rapi. Selanjutnya ada print and statistik nilai mahasiswa, print DF statistik transpose. Ini untuk menampilkan hasil dari statistik. Lalu codingan ini adalah berfungsi untuk memvisualisasi menggunakan box plot. Lalu di sini ada codingan figx. Ini untuk memvisualisasi distribusi nilai untuk setiap komponen. Lalu akhirnya akan ditampilkan dengan form kolom in kolom nilai, print ringkasan statistik untuk kolom, print df kolom, describe. Ini untuk menampilkan ringkasan statistik lengkap untuk setiap kolom. Jadi menghasilkan output statistik nilai mahasiswa, nilai minimum dari tugas satu, nilai minimum tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu di ini ada nilai maksimum dari tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu rata-rata dari tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, UAS. Dan median dari tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu ada standar deviasi tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu ada modus dari tugas satu, tugas 2, kuis satu, kuis 2, UTS, dan UAS. Lalu ada modus, varian, dan jumlah data. Berikut distribusi nilai per komponennya. Sini grafik distribusi tugas satu, distribusi tugas 2, distribusi kuis satu, distribusi kuis 2, distribusi UTS, distribusi UAS. Lalu adalah output ringkasan statistik untuk tugas satu seperti berikut. Lalu ada ringkasan statistik untuk tugas 2 seperti berikut. Ringkasan statistik untuk kuis satu dengan sebagai berikut. Ringkasan statistik untuk kuis 2 sebagai berikut. Lalu ada ringkasan statistik untuk UTS. Lalu ada ringkasan statistik untuk UAS. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.